Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan EBS Exegetical Bible Study. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang reinterpretasi doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Apakah doa Bapa kami dalam teks ini berbicara tentang doa permohonan atau doa syukur? Karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam seri-seri sebelumnya, di mana penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menegaskan bahwa doa Bapa kami dalam teks ini tidak berbicara tentang doa permohonan seperti yang dipahami secara tradisional atau secara umum oleh orang-orang Kristen, melainkan berbicara tentang doa syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, tujuan pembahasan saya tentang topik ini adalah memberikan review sekaligus jawaban akademis saya terhadap penelitian mereka tersebut, dan juga menguji apakah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara biblikal atau tidak. Nah, dalam seri ini saya akan fokus menjelaskan bentuk atau formula doa syukur dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya perlu menunjukkan hal-hal apa saja yang telah saya bahas dalam seri yang pertama hingga seri yang keempat. Dan saya telah membahas tentang pendahuluan sampai di makna tense aorist subjungtif kata kerja Eisen and Case dalam Matius pasal 6 ayat 13. Dan dalam seri yang kelima ini saya akan menjelaskan bentuk atau formula doa syukur dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Sedangkan poin-poin yang lain ini saya akan bahas dalam seri-seri berikutnya nantinya. Sekarang kita sudah sampai di bagian yang ketiga, yakni bentuk atau formula doa syukur dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Ya, kita akan melihat bagaimana bentuk atau formula doa syukur yang ada dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana pandangan atau teori Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan terhadap doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapak Ibu kalau membaca artikelnya mereka di halaman 7 di bagian kesimpulan, mereka mencatat di sana demikian: doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 tidak dapat dipahami sebagai doa permohonan. Jadi mereka dengan tegas menolak bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan seperti yang kita pahami secara umum, karena secara gramatikal menggunakan 7 kata kerja dalam bentuk aorist yang dipakai untuk menggambarkan tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Penggunaan bentuk aorist imperatif tidak selalu harus diterjemahkan sebagai bentuk perintah, sebab dalam banyak kasus modus imperatif juga dapat diterjemahkan dalam bentuk indikatif. Oleh karena itu, lebih tepat bila doa Bapa kami dipahami sebagai doa ucapan syukur. Jadi bagi mereka doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu adalah doa ucapan syukur atau doa syukur kepada Allah yang menyatakan bahwa Allah telah melakukannya terlebih dahulu sebelum orang yang berdoa mengucapkannya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam pembahasan ini? Yang pertama, kita perlu menunjukkan bagaimana bentuk atau formula doa syukur dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan formula doa syukur dalam Injil Matius dan Injil Lukas, kita bandingkan dengan formula doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Apakah sama atau tidak? Nah, kalau nanti sama, maka hal itu menunjukkan bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 memang merupakan doa syukur. Tetapi kalau formulanya berbeda, maka itu berarti doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ini itu tidak berbicara tentang doa syukur, melainkan doa permohonan. Nah, yang pertama kita akan melihat bentuk atau formula doa syukur dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi demikian dalam terjemahan LAI.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ini merupakan contoh doa syukur yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Nah, kalau kita mempelajari contoh doa syukur ini, kita menemukan ada 5 hal yang harus ada di dalam formula doa syukur. Yang pertama adalah harus ada ungkapan aku bersyukur dari subjek yang berdoa, dan itu bentuknya adalah verb indikatif present. Dikatakan aku bersyukur, diterjemahkan dari kata exomologomai. Kemudian yang kedua, harus ada alamat doa kepada siapa subjek berdoa. Disebut sebagai objek tidak langsung. Dikatakan kepadamu, diterjemahkan dari kata soi. Kemudian yang ketiga, harus ada konjungsi sebab. Dikatakan karena, diterjemahkan dari konjungsi hoti. Kemudian yang keempat, harus ada tindakan yang telah dilakukan oleh Allah. Alasan subjek bersyukur, itu bentuknya verb indikatif aorist. Dikatakan engkau sembunyikan, diterjemahkan dari kata ekrupas. Kemudian yang kelima, harus ada objek dari tindakan yang telah dilakukan oleh Allah, disebut sebagai objek langsung, yakni semuanya itu, diterjemahkan dari kata tauta. Jadi dari contoh doa syukur dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 26 ini, kita diberitahu bahwa 5 hal ini harus ada di dalamnya. Kemudian kita akan melihat contoh dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 yang merupakan paralel dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 26 ini. Di sini dikatakan dalam terjemahan LAI, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Nah, dalam teks ini juga memberitahu kita ada 5 hal yang harus ada dalam formula doa ucapan syukur. Yang pertama, harus ada ungkapan aku bersyukur dari subjek yang berdoa, dan bentuknya adalah verb indikatif present. Ya, dikatakan aku bersyukur, diterjemahkan dari kata exomologomai. Kemudian yang kedua, harus ada alamat doa kepada siapa subjek berdoa, disebut sebagai objek tidak langsung. Dikatakan kepadamu, soi. Kemudian yang ketiga, harus ada konjungsi sebab, dikatakan karena, itu diterjemahkan dari konjungsi hoti. Kemudian yang keempat, harus ada tindakan yang telah dilakukan oleh Allah, alasan subjek bersyukur, dan itu bentuknya adalah verb indikatif aorist. Dikatakan engkau sembunyikan, diterjemahkan dari kata apekrupas. Kemudian yang kelima, harus ada objek dari tindakan yang telah dilakukan oleh Allah, disebut sebagai objek langsung, yakni semuanya itu, diterjemahkan dari kata tauta. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh lain lagi, yaitu dalam surat Roma pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian dalam terjemahan LAI. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini merupakan contoh doa syukur juga yang dinaikkan oleh Paulus kepada Allah. Nah, di sini juga kita belajar ada 5 hal ternyata yang harus ada dalam formula doa ucapan syukur ini. Yang pertama adalah ada ungkapan aku bersyukur dari subjek, yang ini dari Paulus yang berdoa, dan bentuknya adalah verb indikatif present. Dikatakan aku mengucap syukur dengan menggunakan kata eucharisto. Kemudian yang ketiga, harus ada alamat doa kepada siapa Paulus berdoa, disebut sebagai objek tidak langsung. Di sini dikatakan kepada Allahku, diterjemahkan dari frasa to theumou. Kemudian yang ketiga, harus ada konjungsi sebab. Dikatakan sebab, diterjemahkan dari konjungsi hoti. Kemudian yang keempat, harus ada tindakan yang sedang dilakukan oleh jemaat Roma. Alasan Paulus bersyukur. Nah, sekarang menarik. Bentuknya adalah verb indikatif present. Kalau di Matius tadi, itu bentuknya verb indikatif aorist, dan juga dalam Lukas 10:21 itu bentuknya verb indikatif aorist, karena dalam Matius dan Lukas ini itu menunjukkan sesuatu yang telah Allah lakukan, sementara dalam Roma 1 ayat 8 itu menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh jemaat di Roma.
Makanya terjemahannya sebenarnya bukan telah tersiar kabar, tetapi sedang tersiar kabar. Kemudian yang kelima adalah harus ada objek dari tindakan yang sedang dilakukan oleh jemaat Roma. Disebut sebagai objek langsung. Dikatakan imanmu. Diterjemahkan dari frasa epistis humon. Jadi, bagi itu contoh doa syukur dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 26, Lukas pasal 10 ayat 21, Roma 1 ayat 8, memberitahu kita, ternyata di dalam formula doa syukur itu, 5 hal ini harus ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana formula doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Doa ini berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita memperhatikan formula dari doa Bapa kami dalam teks ini, kita menemukan ada 3 hal yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ada alamat doa, objek langsung kepada siapa doa ini dinaikkan, yakni kepada Bapa kami, yang diterjemahkan dari frasa Pater Hemon. Kemudian yang kedua, ada kata kerja imperatif aorist. Kalau dalam teks doa Bapa kami ini, ada 6 kata kerja imperatif aorist, yakni kata kerja dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, ampunilah, lepaskanlah. Atau disusul dengan partikel negatif me yang diterjemahkan janganlah, plus kata kerja subjungtif aorist membawa, janganlah membawa. Kemudian yang ketiga adalah ada objek tindakan. Misalnya kata kerja imperatif dikuduskanlah, objeknya adalah namamu. Kata kerja imperatif datanglah, objeknya adalah kerajaanmu. Kata kerja imperatif jadilah, objeknya adalah kehendakmu. Kata kerja imperatif berikanlah, objeknya adalah makanan. Kata kerja imperatif ampunilah, objeknya adalah kesalahan. Kata kerja imperatif lepaskanlah, objeknya kami. Sementara partikel janganlah plus kata kerja subjungtif aorist membawa, objeknya adalah kami. Jadi, bentuk atau formula doa Bapa kami itu hanya memiliki 3 hal di dalamnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan formula doa syukur dalam Matius 11 ayat 25 sampai 26, Lukas 10 ayat 21, Roma 1 ayat 8, itu sangat jauh berbeda. Di mana dalam formula doa syukur, yang pertama itu ada ungkapan aku bersyukur dari subjek yang berdoa, dan bentuknya itu adalah verb indikatif present, dan itu tidak ada di dalam formula doa Bapa kami ini. Kemudian ada alamat doa setelah ungkapan aku bersyukur ini, kepada siapa subjek itu berdoa, objek tidak langsung. Sementara dalam formula doa Bapa kami ini memang ada alamat doa, tapi secara struktur itu tempatnya berbeda. Kalau dalam doa Bapa kami, alamat doa, objek langsung yaitu Bapa kami itu di awal doa atau di awal kalimat. Sementara alamat doa dalam formula doa syukur itu setelah ungkapan aku bersyukur. Kemudian dalam formula doa syukur itu harus ada konjungsi sebab, dan dalam formula doa Bapa kami itu tidak ada. Kemudian dalam formula doa syukur harus ada tindakan yang telah dilakukan oleh Allah atau yang sedang dilakukan oleh Allah sebagai alasan subjek untuk berdoa. Dan itu bentuknya biasanya verb indikatif aorist atau verb indikatif present.
Dan di sini tidak ada kata kerja indikatif aorist atau indikatif present di sini. Malah yang ada adalah kata kerja imperatif aorist atau kata kerja subjunktif aorist. Ini sangat berbeda. Kemudian yang kelima, harus ada objek dari tindakan yang telah atau yang sedang dilakukan oleh Allah sebagai objek langsung. Nah, di sini memang ada. Misalnya, objek dari dikuduskanlah ini namamu. Ini salah satu contohnya. Tetapi secara keseluruhan ada banyak formula yang ada dalam doa syukur itu tidak ada dalam doa Bapa kami. Oleh sebab itu, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa apabila formula doa syukur yang kita kemukakan dalam Injil Matius dan Injil Lukas ditambah lagi surat Roma, itu sama dengan formula yang ada dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9-13, maka itu menunjukkan bahwa doa Bapa kami memang merupakan doa syukur. Tetapi faktanya sekarang setelah kita analisis, formulanya sangat jauh berbeda. Dengan demikian, doa Bapa kami bukanlah formula doa syukur, melainkan formula dari doa permohonan. Sebagai tantangan bagi Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan yang mengklaim bahwa doa Bapa kami merupakan doa syukur, berikanlah saya satu contoh lagi selain doa Bapa kami ini yang itu merupakan doa tetapi di dalamnya menggunakan kata kerja imperatif aorist atau partikel me plus kata kerja subjunktif aorist. Dan itu disebut sebagai doa syukur. Saya yakin dan percaya tidak ada di dalam Alkitab di mana formulanya adalah alamat doa, lalu kata kerja imperatif aorist atau partikel me plus kata kerja subjunktif aorist, kemudian objek tindakan, itu disebut sebagai doa syukur. Tidak ada itu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan fungsi teologis doa syukur dengan doa permohonan. Kalau doa syukur itu selalu deklaratif, artinya menyatakan tindakan Allah atau jemaat yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 25-26, Lukas pasal 10 ayat 21, Roma pasal 1 ayat 8. Subjek mengakui karya Allah. Jadi ini teologi dari doa syukur. Tetapi kalau dia doa permohonan seperti doa Bapa kami, itu bersifat prospektif. Masih bersifat akan terjadi. Dan di dalamnya itu adalah kata kerja imperatif, bukan kata kerja indikatif. Memohon agar Allah melakukan sesuatu di masa kini atau di masa depan. Misalnya, kata kerja dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah. Ini kata kerja yang bersifat prospektif, bukan deklaratif. Ini sangat berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat kesalahan dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan mengenai hal ini. Yang pertama, mereka tidak mengerti perbedaan antara formula atau struktur doa syukur dengan doa permohonan. Mereka tidak paham perbedaan ini. Akibatnya apa? Mereka memaksakan bahwa doa Bapa kami ini sebagai doa syukur. Kalau mereka mengerti perbedaan formula atau struktur doa syukur dengan doa permohonan, maka mereka tidak sampai menegaskan bahwa doa Bapa kami adalah doa syukur. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak mengerti bahwa kata kerja dalam doa syukur itu selalu dalam bentuk indikatif aorist atau present. Tidak pernah ada doa syukur di dalamnya menggunakan kata kerja imperatif aorist atau partikel me plus kata kerja subjunktif aorist. Tidak pernah ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mengerti perbedaan antara fungsi teologis antara doa syukur dengan doa permohonan. Itu fungsi teologisnya berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa doa syukur itu fungsi teologisnya apa? Yaitu selalu deklaratif, menyatakan tindakan Allah atau jemaat yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Sementara kalau dia doa permohonan seperti doa Bapa kami itu bersifat prospektif. Dan
berisi dengan kata kerja imperatif aorist, ya, atau partikel me plus kata kerja subjunktif aorist, memohon agar Allah melakukan sesuatu di masa kini atau di masa depan. Jadi ini berbeda fungsi teologisnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita kalau mau menafsirkan teks Alkitab, itu tidak hanya melihat dari satu aspek saja, seperti yang dilakukan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam penelitian mereka. Mereka hanya fokus pada analisis gramatikal, dan celakanya analisis gramatikal yang mereka berikan itu sesat semua. Tetapi yang baik itu adalah kita menafsirkan teks itu secara komprehensif. Kita melihat dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, sehingga hasil yang kita kemukakan itu punya dasar, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak timpang. Jadi demikian saja penjelasan saya tentang hal ini. Semoga memberkati Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.